Hai kawan-kawan semua, Alhamdulillah hari ini dapat bertemu lagi kita di session diskusi ya, podcast. Namun sebelum itu kita buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah kita dapat diberi hikmat sehat sampai dengan hari ini sehingga kita bisa bersilaturahim walaupun lewat media sosial ya kawan-kawan. Baik, hari ini kita akan membahas tentang lindungi hak anak dengan jaga lingkungan, jaga hak anak itu sendiri sama jaga bumi. Jadi kita temanya itu, jadi hubungan, biar ada hubungan tentang tema besar tentang pengelolaan tong sampah. Jadi singgung-singgung sedikit lah tentang anak. Di samping kiri saya telah hadir seorang sosok perempuan, banyak aktivitasnya lah ya. Jadi kebetulan kapasitas beliau hari ini adalah sebagai Ketua Komisi Perlindungan Anak Kota Pontianak. Jadi ya, karena ngomongkan masalah hak anak terhadap lingkungan, jaga bumi segala macam itu, maka kita hadirkan Ketua Komisi Perlindungan Anak Kota Pontianak hari ini. Selamat datang Kak di podcast kami. Mudah-mudahan apa yang akan kita diskusikan punya manfaat bagi orang banyak Kak. Namun sebelumnya saya bisa panggil nama Kak Nia aja Kak ya. Siap. Jadi untuk lebih kenal mungkin beliau langsung akan kenalan. Mudah-mudahan apa yang akan kita diskusikan balik lagi mudah-mudahan punya manfaat bagi semua. Oke, baik Kak, mungkin salam kenal dulu, kenalan Kak, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Dinda Sam, Samfidia yang sudah mengundang ke acara podcastnya. Saya Nia Nurniati, Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak, disingkat KPAD. KPAD itu adalah lembaga non-struktural bersifat ad hoc yang dibentuk oleh negara, dalam hal ini oleh pemerintah Kota Pontianak, berkaitan dengan perlindungan anak. Dasar hukum pendirian atau terbentuknya KPAD adalah Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, Perpres nomor 61 tahun 2016, dan Perda nomor 4 tahun 2014. Jadi berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak, KPAD punya tugas utama adalah melakukan pengawasan terhadap perlindungan anak, terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Penyelenggaraan perlindungan anak itu berdasarkan Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia tahun 1990. Nah, kalau sebelum diratifikasi, persoalan anak adalah persoalan domestik. Artinya persoalan keluarga inti dan keluarga di sekitarnya. Nah, setelah diratifikasi tahun 1990, persoalan anak bukan lagi persoalan domestik atau persoalan keluarga inti, tetapi sudah menjadi persoalan negara. Nah, ketika menjadi persoalan negara, maka persoalan anak itu adalah persoalan seluruh masyarakat atau menjadi persoalan seluruh rakyat Indonesia juga, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, di Konvensi Hak Anak itu ada beberapa klaster. Yang pertama itu adalah hak sipil dan kebebasan. Hak sipil dan kebebasan. Hak sipil dan kebebasan ini salah satunya berkaitan dengan identitas, misalnya anak harus punya nama, anak harus tercantum dalam kartu keluarga, anak harus punya akte kelahiran. Nah, kemudian anak juga harus terlindungi dari hal-hal yang bersifat negatif. Itu namanya hak klaster pertama. Kalau di klaster kedua itu hak perlindungan keluarga. Nah, dan pengasuhan alternatif. Nah, berkaitan dengan perlindungan keluarga mungkin kita bisa kaitkan nanti dengan tema-tema kita ya. Nah, itu bagaimana keluarga harus melindungi anak dari hal-hal yang mengganggu perkembangannya. Nah, kemudian klaster yang ketiga itu kesehatan dan kesejahteraan sosial. Nah, pasti masuk nih. Masuk ya. Kalau di lingkungan, karena kan anak harus terlindungi dari polusi, anak harus terlindungi dari asap. Kalau kita di Pontianak nih, Kalimantan Barat pada umumnya ya. Nah, ya kabut asap, polusi.
harus terlindungi dari lingkungan yang tidak bersih, tidak sehat, dari air atau sanitasi yang tidak layak dan lain sebagainya. Atau kondisi lingkungan yang dapat mengganggu pemenuhan hak dasar anak. Nah, gitu. Untuk hidup ya, hak dasarnya itu pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga kesejahteraan. Jangan sampai lingkungan di sekitarnya itu sampai mengganggu hak dasar anak ini. Nah, gitu. Jadi itu ya kawan-kawan. Jadi sudah jelaskan fungsi dan tujuan KPAD. Ya. Kemudian sudah juga berdasarkan konvensi anak ya Kak. Konvensi hak anak. Dan ternyata ada hubungannya kawan-kawan. Jadi dengan tema yang kita angkat tadi adalah jaga hak anak dengan cara jaga lingkungan, jaga bumi, jaga apa tadi itu hak anak itu sendiri gitu kan. Nah, jadi hubungannya nih nggak tahu ya Kak ya, mungkin karena kebetulan atau apa, tapi kita coba untuk menghubungkan ternyata memang ada hubungannya. Terutama tadi hak dasar nih Kak ya, terhadap pendidikan, kemudian kesehatan, kesejahteraan. Nah, kaitan kalau kesehatan tuh Kak, kalau kesehatan itu kan derajat kesehatan itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Pertama faktor agent, namanya agentnya sendiri ya, kemudian keturunan, kemudian lingkungan, kemudian perilaku. Nah, yang besar pengaruhnya adalah lingkungan dan perilaku. Nah, kaitan dengan lingkungan nih, tadi udah Kakak singgung kan bahwa anak itu punya hak untuk menikmati lingkungan yang sehat, kemudian berpartisipasi. Jadi untuk memenuhi hak-hak itu kan Kak sebenarnya ya tidak langsung otomatis. Oh, nah ini hakmu kan enggak. Berarti kan harus kasih edukasi tidak hanya ke anaknya ya, tetapi ke lingkungan di sekitarnya, baik itu lingkungan sekolahnya, lingkungan belajarnya, lingkungan di sekitar rumahnya, dan lingkungan secara umum ya. Jadi harus ada edukasi, harus ada kesadaran kolektif dari semua pihak. Nah, kaitan dengan ini gini Kak, kaitan kenapa Kakak kami undang di channel ini kaitan dengan sanitasi ya, terutama pengolahan sampah ya, karena anak juga tadi perlu mendapat hak tadi ya, hak untuk hidup, untuk tumbuh kembang, berpartisipasi. Jadi kita ajak bahwa anak tuh kan selama ini kita dari dulu udah dapat kalimat buanglah sampah pada tempatnya, dan itu sampai dengan hari ini juga terus dilakukan dan sejak dini kan. Sejak dini, nah itu budaya itu yang kita sampaikan. Selain anak itu mempunyai hak itu, ya diajaran juga bahwa selain ada hak, ada kewajiban. Nah, kewajiban itulah hak yang berpartisipasi. Ya itu nanti dijelaskan lagi Kak. Jadi kan gini, anak itu berhak mendapatkan hak anak itu macam-macam ya. Ada berpuluh-puluh Kak. Jadi dari 5 klaster itu yang saya sampaikan tadi ada lagi. Cuman kalau yang mungkin relate dengan lingkungan itu kan adalah bahwa anak punya hak untuk hidup. Hak anak punya untuk berpartisipasi. Hak untuk mendapatkan hak dasarnya. Nah, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, selain anak berhak mendapatkan haknya, anak juga punya kewajiban-kewajiban. Yang itu salah satunya itu adalah bagian dari haknya juga. Salah satunya adalah mendapatkan pendidikan karakter, mendapatkan pembiasaan-pembiasaan positif dari orang tuanya, dari guru, dari lingkungan dan orang dewasa yang ada di sekitarnya. Nah, seperti kita pahami kan kondisi bumi saat ini kan sedang tidak baik-baik saja sebenarnya. Coba kita perhatikan hari ini kan hujan 1 jam sudah menggenang, hujan 3 jam banjir. Ya kan, kemudian tidak hujan sekian lama asap, ya kan, belum lagi sanitasi lingkungan itu yang sekarang juga kurang baik, selokan itu mampet, ya kan, bau yang tidak nyaman dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya secara tidak langsung itu kan bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Yang di masa-masa pada saat usia anak, mereka harusnya mendapatkan lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat, untuk mendukung agar hak tumbuh kembangnya ini bisa berjalan dengan maksimal. Nah, gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah anak nih Kak, yang dikatakan usia anak itu
berapa sampai tahun? berapa tahun gitu. Nah, jadi nih menurut pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014 nomor 35 itu yang namanya usia anak itu mulai dari 0 tahun sampai dengan sebelum 18 tahun. Nah, 0 tahun berarti kan sejak dalam kandungan. Nah, sebelum 18 tahun. Nah, itu. 18 tahun kurang 1 hari. Ya, kurang 1 hari sebelum 18 tahun. Nah, gitu. Itu berarti dia masih dinyatakan sebagai anak karena tidak tadi kita mengikuti konvensi hak anak yang berlaku di seluruh dunia gitu. Agak berbeda mungkin anak apa namanya menurut kependudukan itu kan umur 17 tahun, ya kan? Sudah dapat KTP. Kemudian kalau tidak salah undang-undang kesehatan umur 14 tahun ya. Nah, 14 tahun. Tapi kalau menurut apa namanya konvensi hak anak PBB itu umurnya 18 tahun. Makanya undang-undang perlindungan anak akhirnya mengacu ke sana. 18 tahun. 18 tahun. Gitu. Jadi jelas ya bahwa kita baru tahu nih bahwa yang dikatakan anak itu dari 0 sampai 18 tahun mengacu kepada konvensi hak anak yang ratifikasi oleh PBB, pemerintah ya, pemerintah Indonesia dan pemerintah Indonesia mengacunya ke situ juga. Ya, internasional lah ya, mengacu ke hukum internasional. Ya. Jadi gini Kak, kemarin minggu lalu misalnya kita diskusi sama AIMI Kota, AIMI Kalbar, ini Asosiasi Ibu Menyusui Kalimantan Barat. Nah, itu hari itu ada Mbak Putri ya sebagai divisi edukasi. Jadi kaitan kan ngomongin anak nih Kak. Jadi kalau di kesehatan kan ada program ASI eksklusif. Ya, sampai 0 sampai 6 bulan. Jadi kenapa ASI itu penting ya karena tadi ASI itu ternyata punya manfaat banyak. Salah satunya untuk daya imun kematian ibu, nambah daya tahan tubuh. Ya. Kemudian mencegah stunting. Nah, kaitan dengan stunting ini kan kalau kan kami juga di kesehatan tuh ada intervensi spesifik. Jadi udah dari hulu nih Kak, dari anak-anak remaja putri. Nah, kaitan putri kan remaja kan berarti belum 18 tahun juga ya. Masih anak juga. Nah, mudah-mudahan dengan ini kita sharing kemudian bisa melakukan hal-hal yang sama-sama lah ya. Iya. Berkolaborasi lah ya. Berkolaborasi karena skala prioritas nasional juga program stunting itu kan jadi program prioritas. Termasuk ini kemarin menjadi fokus KPAD juga dalam 2 bulan terakhir ini adalah kami sekarang ini lagi melakukan pengawasan strategi pencegahan perkawinan usia anak. Usia dini ya. Usia anak. Nah, jadi Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 itu mengatur tentang batas minimal perkawinan. Nah, di situ kan diatur itu 19 tahun dan untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Kalau undang-undang perkawinan yang sebelumnya itu kan perempuan umur 16 tahun, laki-laki 21 tahun. Nah, mulai 2019 itu sama. Nah, artinya kan sudah lewat dewasa ya, sudah dewasa ya. Tadi kan kategori anak itu sampai dengan 18 tahun. Nah, berarti kan dia sudah 19 tahun berarti sudah boleh. Artinya kalau melihat data statistik terbaru dari KPAI RI, Provinsi Kalimantan Barat itu nomor 6 tertinggi juga se-Indonesia. Yang melakukan pernikahan usia anak. Nah, itu. Ini juga PR banget. Nah, ternyata perkawinan usia anak itu berpengaruh kepada juga stunting, KDRT, putus sekolah, kemudian kesehatan jiwa ibu, emosionalnya gitu. Karena memang relate kan, dia masih belum siap untuk menikah, masih anak-anak mungkin 17, 18, bahkan 16 tahun, dia harus sudah menjadi ibu atau sudah menjadi bapak. Nah, ini lagi kampanye lah nih kayak. Ya, kita lagi terus sosialisasi bersama stakeholder terkait. Jadi lagi keliling-keliling nih ke KUA sekota Pontianak, ke Kementerian Agama, kemudian ke Pengadilan Agama, karena kan kita pengen tahu juga berapa pasangan nih yang sudah minta dispensasi ke Pengadilan Agama. Nah, kalau masih masih ditemukan gitu. Iya, yang masih menikah di bawah umur. Iya. Tadi itu berarti dilakukan proses nasihat berarti ya? Jadi gini, kalau belum umur 19 tahun tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan tadi, otomatis kan dia tidak bisa Kementerian Agama dalam hal ini KUA tidak bisa menerbitkan buku nikahnya.
ya kan? Tetapi KUA bisa menerbitkan buka nikahnya kalau ada dispensasi dari pengadilan agama. Nah, gitu. Jadi kan kita pengen tahu juga berapa anak yang sudah masuk ke pengadilan agama yang mengajukan dispensasi perkawinan. Nah, gitu. Kenapa sampai Kalbar itu dapat segitu angkanya? Kan gitu. Walaupun kita belum lacak nih Kabupaten A di nomor berapa, pemasok terbanyak gimana? Nomor 6 loh, tinggi. 2019 Kalbar itu nomor 4. Nomor 4 dari atas. Dari atas. Se-Indonesia. Nah, artinya kan udah ada perubahan. Udah ada perubahan di 2023. Indonesia berarti 38 provinsi. Dari 38 provinsi, ya kan? Nah, tertinggi itu NTB kalau nggak salah. Nah, makanya mungkin pengaruh kepada IPM-nya juga kan akhirnya rendah juga. Kalau sekalbar itu kan kita dapat di kelas 2 SMP, seingat saya. Kok sekalbar. Tapi karena saya wilayah kota kan, kalau wilayah kota Pontianak itu IPM-nya lebih tinggi dari IPM nasional. Yeah. Kalau IPM nasional itu kan 74,02, kalau kali Pontianak itu 84,6 kalau tidak salah. Lebih tinggi. Jadi rata-rata usia penduduk kota Pontianak 80,4 tahun gitu kan. Ya, gitu IPM-nya. Lebih tinggi dari nasional. Balik lagi Kak, jadi kaitan dengan pendidikan tadi ya, melihat pendidikan, kemudian hak kesehatan sama kesejahteraan tadi itu kaitan dengan sampah tadi nih Kak. Jadi itu kan pada usia anak itu kan mayoritas ada di lingkungan rumah dan sekolah. Ya kan, di rumah mungkin sampai balita lah ya. Sampai balita, kemudian nanti kan ada jenjang pendidikan anak usia dini kan, baik itu PAUD, TK dan PAUD itu sama ya lah. Sama kan, sampai 6 tahun. Sampai 6 tahun. Jadi balik lagi pendidikan, ada pendidikan karakter, dan tadi bahwa hak anak itu tidak otomatis dikasihkan kan, ada prosesnya, sehingga proses untuk memberikan pemahaman terhadap anak berarti ada perlu edukasi sejak dini Kak. Jadi kaitan dengan sini nih kan Kakak selain di KPD mungkin ada komunitas lain atau apa, peran pendidikan nih gimana nih Kak terhadap tadi budaya perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, kemudian budaya makan bergizi dan juga, nah itu gimana respon dari kalau lihat usia anak itu? Sebenarnya gini, yang harus dipahami bersama bahwa baik atau tidaknya anak mau dijadikan anak, karakternya itu tergantung orang dewasa yang ada di sekitarnya. Ya, jadi sekali lagi yang saya juga ingin mengedukasi dan memberikan informasi juga kepada masyarakat, jika anak salah maka kita jangan menyalahkan anaknya 100%. Jika anak berbuat salah atau melakukan pelanggaran, yang salah sebenarnya bukan anaknya, tetapi bagaimana cara didikan orang dewasa yang ada di sekitarnya sejak dia lahir sampai dengan usia itu. Itu harus dipahami. Nah, oleh sebab itu, pemahaman dan edukasi tentang bagaimana berkarakter baik, khususnya berkaitan dengan lingkungan, dalam hal ini adalah misalnya memberikan nilai-nilai positif berkaitan dengan lingkungan, itu sebenarnya harus dimulai dari orang dewasanya dulu. Nah, jadi menurut saya yang harus diedukasi itu justru adalah orang dewasanya dulu. Nah, gitu. Makanya dalam beberapa aktivitas KPAD juga kita orang dewasanya dulu. Nah, ibunya, orang tuanya ya, gurunya, baru ke anaknya gitu. Jadi tiga ini harus klop. Ya, anak, orang tua, pihak sekolah. Pihak sekolah itu bisa guru, bisa pak sekolah dan sebagainya. Masyarakat sekolah, lingkungan sekolah. Itu harus klop. Itu kalau di lingkungan di sekolah. Tapi kan ada juga anak yang tidak begitu beruntung. Dia harus putus sekolah. Nah, itu kita biasanya ke lingkungan lurahnya, kecamatnya, atau perangkat atau peranata sosial. Peranata sosial yang ada di anak itu. Jadi semuanya kita libatkan. Memang isu lingkungan ini kan tidak begitu seksi kalau di kita ya, Kalimantan ya. Karena urusan lingkungan itu kan secara undang-undang atau OPD atau Kementerian Lingkungan, kementerian lembaga itu bukan menjadi urusan wajib. Nah, jadi ya sebenarnya ini isunya seksi karena udah isu global, isu dunia gitu kan. Tapi di kitanya nih masih pemerintah juga belum terlalu serius ya. Wajib karena mungkin karena
bukan wajib gitu kan. Iya, kan untuk Kalimantan ya, tapi Nah. karena gini, kalau saya lihat ya untuk di Kalimantan, karena mungkin secara jumlah penduduk kita Ya, masih juga dikit. masih dikit, jadi tempat untuk buang sampah masih luas. luas. Air juga kan kita enggak apa ya, sumber air kita Ya. banyak, ada sungai, ada sumur, ya kan? Enggak habis-habis lah ya kita. Lain mungkin misalnya mungkin di Pulau Jawa yang penduduknya tuh banyak, 20 juta, sekian puluh juta dan mereka kesulitan untuk membuang sampah, sumber air juga sudah susah gitu ya. Justru itu Kak yang menarik. Ya, mumpung kita masih tadi tempat buang sampahnya Masih luas. walaupun ini artinya berlaku buang sampah sembarangan. Iya, kan? iya. Nah, mumpung masih sedikit lah jumlah jiwa di Kalimantan Barat gitu ya, yang padat kan Sambas, Pontianak, Kuburaya, Sambas gitu kan. Iya. Nah, itu penduduk terbesar di Kalimantan Barat. Nah, mumpung tadi belum menjadi apa ya? Ya tadi kita hari ini mudah-mudahan teredukasi gitu ya. Ya mulai dari sekarang lah, mumpung tadi ya budaya buang sampahnya, pilah sampahnya, tidak lagi kumpul sampahnya, kumpulkan, angkut, buang. Nah, TPA gitu kan, TPA-nya udah penuh. Iya. Kan? Nah, jangan sampai kejadian kayak kemarin di Bandung kan, Iya. TPA terbakar kan, Iya, meledak kan, meledak dan makan korban. Nah, hubungannya gini kan, budaya tadi jaga bumi ya, jaga bumi tadi bahwa dengan melakukan kita penuhi lindungnya hak anak tadi, kita penuhi hak pendidikannya, hak kesejahteraannya, mengedukasi kewajiban kita juga, hak untuk memberikan hak anak itu punya kewajiban ya, kewajibannya mungkin anak itu dapatnya dari tadi kakak bilang orang dewasa ya. Nah, jadi edukasi. Iya, kan? Jadi kita sebagai orang dewasa punya kewajiban memberikan hak-hak anak, melindungi hak-hak anak. Nah, hak anak itu bisa terlindungi, bisa terpenuhi kalau kita bisa mengedukasi dan teredukasi mengenai bumi, mengenai lingkungan, mengenai sampah dan sebagainya. Ya, bumi sekarang pada kondisi tidak baik-baik saja. Ya, lihat sekarang. Iklim, ya, sekarang coba lihat perubahan apa ya? Yang seharusnya musim panas hujan terus, yang seharusnya hujan panas. Nah, itu mungkin itu sudah tanda-tanda. Jadi kan gini, kalau di KPAD itu kan kita punya 2 program besar. Namanya program pencegahan dan program penanganan. Kalau pencegahan itu kan belum terjadi. Nah, kalau penanganan sudah terjadi. Kan kita tidak pengen penanganan, kita pengen pencegahan saja. Nah, barangkali bagaimana pencegahan ini bisa terus digalakkan ya, melalui anak sedini mungkin, termasuk kita juga memberi contoh bagaimana membuang sampah pada tempatnya. Nah, kawasan sudut teladan. Iya, menjadi sudut teladan. Makanya mungkin kalau di Pontianak saya lihat itu kan memang ada 2 sampah itu saya lihat ya. Ada sampah organik dan sampah anorganik itu saya lihat sudah 2 sampahnya, bukan cuma satu kotak ya, saya lihat sudah 2 kotak. Ya dipilah-pilah di tempat-tempat umum saya lihat ya. Kalau di bandara tuh malah 3 saya lihat. Nah, cuman ini kan belum jadi kebiasaan gitu ya, belum jadi kewajiban, belum merasa wajib gitu. Nah, tapi memang kalau di tingkat PAUD yang saya tahu atau di SD lah ya, itu masih tertib anaknya. Jadi anak-anak digiring untuk ada SOP-nya sendiri tuh, namanya tuh SOP jaga lingkungan tuh ada tuh. Misalnya dia buang sampah diajari, tong sampah gitu. Diajarin ada tuh anak-anak. Terus setelah makan itu bekas-bekas makan, remah-remah makannya itu dikumpulkan, anak-anak diajarin tuh. Kemudian setelah itu diajarin cuci tangan. Setelah itu gosok gigi. Kemudian ke toilet tuh ada juga tuh. Nah, kalau di pipisnya tuh gimana gitu. Ada tuh kalau di PAUD saya tahu. Cuman di SD kan udah mulai longgar. Nah, SMP apalagi? Coba kita lihat toilet SMP sekolah. Lumayan. Yang memang bersih memang toiletnya PAUD. Kalau mulai SMP udah mulai, karena ya itu tadi tidak dilanjutkan. Nah, itu kan hal-hal baik waktu di PAUD itu tidak dilanjutkan. Nah, gitu. Ini barangkali PR juga lah ya buat kita semua, supaya apa yang sudah menjadi nilai-nilai positif anak sewaktu dia di PAUD atau di TK itu bisa
lanjutkan. Dan di rumahnya juga. Makanya saya juga pesan kadang-kadang tuh ke orang tua murid itu, ibu-ibu di sekolahnya anaknya diajarin sebelum makan kan doa, setelah makan doa, mau pulang doa, mau belajar doa, masuk toilet WA. Ini tolonglah juga diajarkan di rumahnya. Ya kan, jangan sampai apa yang diajarkan oleh ibu guru, bapak guru di sekolah sampai di rumah hilang karena hanya dilaksanakan di sekolah. Nah, sebelum makan kan cuci tangan dulu diajarin. Makanya sampai punya keran tuh sekian banyak sekolah kan, supaya sebelum makan cuci tangan, nanti udah makan cuci tangan, gosok gigi. Nah itu setiap hari tuh ada tuh kebiasaan itu ada. Hal-hal kecil sebenarnya ya, hal-hal kecil sebenarnya itulah menjadi kebiasaan awal baik ya, kebiasaan baik ya. Kan? Pembiasaan positif. Jadi tadi Kak kaitan tertarik tadi itu kan tadi bahwa kita jaga bumi tadi, lingkungan dijaga, tadi kondisi air tercemar, ya. Kemudian tadi usia pernikahan anak masih banyak, ya. Kan? Kemudian sanitasi kita masih kurang begitu baik, masih banyak rumah yang belum punya jamban, ya, kan? Betul. Kota 1000 sungai tapi air bersih juga susah kan? jadi tingkat pendidikan masih di bawah nasional gitu ya. Jadi terhubung benar dengan tingkat stunting gitu ya. Nah, jadi benar tuh kalau kita ini bukan wajar sih sebenarnya tergambarkan sebab stunting kita tuh lumayan tinggi ya faktor di luar intervensi tadi nih, intervensi sensitifnya bukan hanya kesehatannya saja kan, tapi lingkungannya juga pengaruh. Dan hari ini Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak juga, kemudian kemarin sama AIMI, kemarin sama tokoh petani semacam itu kayaknya terhubung nih Kak semuanya. Nah, jadi hari ini mudah-mudahan apa yang kita diskusikan nih Kak, mungkin sebelum kita tutup mungkin Kakak ada pesan-pesan khusus dan mudah-mudahan ini kita share sebanyak dan bermanfaat bagi yang banyak. Pesan nih Kak terakhir. Baik nih, terima kasih. Pesan belum closing ya. Ini terima kasih nih sudah diundang nih ke podcast ini. Ini kan sebagai bagian dari bentuk edukasi, sosialisasi ya, dan informasi kepada masyarakat awam. Pertama bahwa anak-anak jika punya masalah berkaitan dengan perlindungan sudah punya wadahnya, punya tempat untuk mereka mengadukan, namanya Komisi Perlindungan Anak. Nah tadi Komisi Perlindungan Anak itu tadi melayani 5 klaster itu, ya, klaster pembunuhan dan klaster perlindungan. Jadi memang kita berharap memang kesadaran itu harus dimulai dari orang dewasanya dulu. Di sekitar anak. Kalau orang dewasanya sudah sadar bahwa anak ini adalah penerus kita hari ini, penerus kita di masa yang akan datang, maka kita akan sadar sesadarnya bahwa kita punya kewajiban untuk melindungi anak kita ini supaya mereka kelak menjadi generasi yang sehat, kuat, tangguh, mandiri, ya, dan bisa menjadi sumber utama, sumber daya manusia utama bagi pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Nah, jadi gitu ya, kawan-kawan. Nah, jadi tema kita bukan sebenarnya temanya anak sih, tapi kan kita dulu pernah menjadi anak juga, gitu kan, dan akibatnya kita rasakan berpuluh-puluh tahun yang lalu ketika kita anak, ya salah kita juga sih sebenarnya, lingkungan bisa jadi salah kita juga, lingkungan kayak seperti sekarang gitu, perubahan iklim mungkin ini. Nah sekarang anak lagi, nah siklus kan Kak. Jadi kita kan merasakan jadi anak. Nah mungkin tadi dulu kita suka masih enggak dikasih tahu tuh enggak mau tahu gitu kan dulunya. Nah sekarang dulu masih buang sampah sembarangan gitu masih ya. Nah sekarang imbasnya kita ngajarin anak nih buang sampah pada tempatnya, padahal dulu kita mungkin melakukan hal tadi kan. Nah tapi kan berubah ya Kak. Harus berubah ya Kak. Jadi tema besarnya tadi jaga lingkungan, jaga hak anak itu sendiri, jaga bumi. Sebenarnya prinsip 3P itu Kak. Jadi planet, people, sama place. Jadi people tuh ya manusianya kan, manusia kita nih yang planet ya, buminya. Ya. Kemudian tadi place-nya tempat bumi itu menjadi tempat people itu kan. Hidup kita hidup. Jadi perlu kita jaga sama-sama, dan
mudah-mudahan ke depan peran-peran Komisi Perlindungan Anak juga gencar didukung oleh pemerintah dan semua dini gitu enggak. Nah, ini benar-benar pesan terakhir Kak. Pesan terakhir. Jadi apa nih buat kawan-kawan yang di rumahnya mungkin punya anak, punya ponaan yang masih usia anak ya, 0 sampai 18 tahun tadi. Oke. Terima kasih. Jadi kalau kita membaca berita di internet atau di beberapa platform media sosial belakangan ini, kita tahu betapa Jepang hari ini mereka sangat merosot jauh generasi mudanya. Beberapa sekolah sudah tutup karena tidak ada anak yang lahir di usia-usia itu. Betapa rumah-rumah itu sekarang ini tidak ada penghuninya karena tidak ada pewarisnya. Kemudian kita pindah ke China. China juga sekarang mereka kekurangan penerus sumber daya manusianya. Geser lagi kita ke tetangga kita Singapura, apalagi, ya kan? Mereka sekarang ini juga kesulitan, ya kan? Geser lagi ke Thailand. Thailand itu sekarang banyak yang tidak mau menikah malah, atau menikah tidak mau punya anak. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Hari ini Indonesia punya rezeki berlimpah. Indonesia dikaruniai yang namanya bonus demografi. Nah, bonus demografi ini yang nanti di tahun 2045 yang kita sebut generasi emas. Nah, bagaimana bonus demografi ini bisa disikapi oleh bijak, positif, ya, aware terhadap mereka hari ini. Nah, perlakuan kita ya terhadap mereka hari ini sangat amat menentukan bagaimana nanti Indonesia emas di tahun 2045. Jangan sampai jadi Indonesia perunggu atau Indonesia cemas. Jangan sampai Indonesia emas berubah menjadi Indonesia cemas. Karena perlakuan kita sebagai orang dewasa hari ini tidak tidak peduli dengan mereka, tidak melindungi mereka dari berbagai sisi. Nah, yang menarik tuh sekarang Kepala BKKBN nih Kak, Kepala BKKBN itu Bapak Asto ya, itu punya pro dan kontra sih kalimat statement dia, Indonesia jangan dicegah untuk punya anak. Ya mungkin tadi kaitan dengan negara tadi tuh akhirnya nggak ngurusin anaknya tidak ada. Ya kalau kita sih masih bonus ya. Artinya kan kalau menurut PBB itu sebuah negara bisa melanjutkan ke estafet ke sumber daya manusianya itu kalau satu perempuan itu memang minimal 2 anak minimal. Nah, minimal. Jadi tidak salah sebenarnya kalau dulu tagline BKKBN itu 2 anak cukup. Nah, sebenarnya kan keluarga berencana itu kan bukan 2 anak, tapi bagaimana mengatur, karena itu kan berhubungan dengan kesehatan ibunya, kesehatan anaknya, ketahanan keluarga. Nah, panjang lah gitu. Banyak ceritanya gitu. Nanti itu kayak terima kasih nih udah mungkin di lain kesempatan kita dapat diskusi lagi dengan tema yang berbeda, tapi masihlah sangkut pautnya lah dengan fungsi-fungsi KPAD. Kemudian isu-isu lingkungan juga masih. Namun sebelum kita akhiri, saya mau menyerahkan ini nih Kak. Nah, ini produk dari tadi lingkungan. Nah, ini kalau tidak dibuat ekoenzim, ini nama ekoenzim ya sampahnya jadi masalah lingkungan kan ya. Ini boleh nih dikasih label. Ya, itu ekoenzim. Kemudian ini juga hasil olahan sampah dapur ya. Jadi ini untuk pupuk tanaman ya kayak. Mudah-mudahan di rumah ada tanamannya. Ada sih. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan yang dapat kenang-kenangan di acara ini. Dan saya cukupkan sampai di sini, lebih kurangnya kami mohon maaf. Dan sekali lagi mudah-mudahan apa yang kami diskusikan ini punya manfaat bagi masyarakat banyak ya. Dan sampai jumpa di session selanjutnya. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.